Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ketemu lagi dengan channel kami, Kang Riki Anom. Nah, kali ini saya akan sharing mengenai cara penggunaan alat bekam Samora. Nah, sebelum mereview cara berbekam, teman-teman jangan lupa bantu like, comment, share juga, bantu subscribe video kami supaya video kami lebih berkembang lagi dan saya juga semangat dan bikin videonya gitu. Sementara terus saksikan, jangan di skip sampai selesai ya. Dadah. Nah sahabat, ini nama alatnya, alat bekamnya Samora ya. Jadi teman-teman yang mau beli itu sudah banyak di Shopee, kurang lebih harganya 600-an. Ini yang ukuran 30 kop nih, ini di sini nih. 30 kop yang premium made in Korea. Nah, kita buka apa aja isinya. Oke, nah ini isinya teman-teman. Nah, sebelumnya mohon maaf, ini belum dicuci bekas malam bekam. Ini kurang lebih ada 30 teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ini total 30. Nah isinya dari satu ini tuh ada nah ini ballpoint untuk mengeluarkan darah. Nah, kalau dibekam ini ngeluarin darahnya ini. Nah, ini cadangannya. Nah, ini tuh, ini isinya. Jadi nanti teman-teman tinggal masukin jarum. Nah, jarum ini kita simpan dulu sini ya. Nah yang ini jarumnya, mereknya Blood Lancet. Ini kurang lebih isinya ada 100 piece. Nah, ini juga stoknya udah habis teman-teman, sering dipakai. Nah, tinggal ini dipakai. Nih jarumnya seperti ini. Cara penggunaannya ini tinggal dimasukkan ke jarum ini. Nah kayak gini, tinggal masukkan. Setelah itu tinggal buka. Ini kuncinya, kunci daripada jarumnya. Kita buka, diputar, ya putar ini, dilepas. Nah ini jarumnya seperti ini, ukuran kecil, kurang lebih ada ini 1 mili. Setelah ini terpasang, baru masukkan tutupnya, tutup daripada pena. Nah, cara setelnya gini. Cara nyetel alat ini supaya tidak terlalu sakit pasien. Ini ukuran full. Kalau pasiennya terlalu sakit, kurangi. Nah, dengan cara ini memutar cincin ini ke atas. Nah, ke atas. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini ukuran 1 mili. Cara penggunanya gimana? Nah, biasa cara penggunaan seperti itu. Saya sering pakai kurang lebih 2 ketukan atau 4 ketukan. Nah kurang lebih seperti itu. Nah ini sudah selesai, nanti tinggal digunakan ke pasien teman-teman. Bentar dulu di sini. Nah ini dalamnya ini ada ini selang. Kalau sendiri ini bisa digunakan. Ini caranya seperti ini teman-teman. Ini pompanya ya. Pompanya caranya ini, tuas yang kecil ini masukkan ke sini. Nih. Nah sudah seperti ini. Tinggal kita cari, kita mau gunakan yang mana, yang ini. Ini caranya dimasukkan. Masuk. Ini tes aja ya sendiri. Ini seperti ini, tinggal dipijit. Karena nggak ada model teman-teman, jadi saya agak susah. Nah kurang
Nah, caranya ini sudah ada di sini buku panduan. Nah, buku panduan ini banyak titik-titik. Nah, teman-teman, ini titik-titik daripada punggung ini banyak manfaatnya. Ini. Nah, biasanya kalau saya sering pakai di area ini. Ini adalah daerah titik hormonnya yang sering pusing. Ini bisa di sini. Titik ini titik daripada paru-paru. Ini titik jantung. Ini titik lambung. Ini titik pankreas yang gula tuh. Pankreas. Ini titik usus. Sini usus, ginjal ini ke sini. Ini titik empedu. Aduh, suaranya maaf ya. Batuk dikit. Nah, ini di sini ada titik. Di sini ada ususnya, usus halus, usus besar ini di atas titiknya. Ya, teman-teman. Masih banyak, nanti bisa teman-teman pelajari kalau untuk titik-titik anatomi pada tubuh manusia ini aslinya. Ya, tidak sembarangan membekam gitu. Setidaknya kita harus tahu dulu anatomi pada tubuh manusia supaya ketika nanti teman-teman atau ada saudara atau ada rekan kerja yang mau dibekam, kita tahu titik masalahnya. Kalau sakit lambung, ini bisa dibekam untuk di area ini. Titik lambung. Nah, kalau misalnya ada kendala di perut, masuk angin, sakit perut, ini ada titik usus besar, usus halus di sini, sama ini area ini, ginjal belakang. Ada perut, yang perutnya sering bunyi di sini, coba dibekam. Kalau ada keluhan, misalkan sesak napas, sakit jantung atau apa, ini kalian bisa dibekam di area ini. Titik paru-paru dan jantung ada sebelah sini, teman-teman. Nah, kalian bisa coba, nanti akan saya fotokan ya, biar kalian yang lagi nonton video ini biar terus diulang-ulang ya, nggak di skip, diulang-ulang. Nanti saya akan kasih tahu ini cara tekniknya seperti apa ini di sini. Oke, kita lanjut teman-teman. Nanti ini udah selesai, ini caranya ini kok buat sendiri ya, di sini. Nah, atau enggak kita coba di kaki ya, coba kaki. Caranya, anggap ini punggung ya, punggung kita aja pada sini. Caranya ini tekan. Ada hitungannya mau pakai dua ketukan atau 1,5 ketukan boleh. Nah, ini 2 ya. Setelah itu bisa dicabut. Ini nempel ngejatuh dia. Kenapa harus Samora? Samora itu kualitasnya lumayan bagus daripada alat bekam yang lainnya. Nah, ini nempel ini. Nah, ini anggap aja punggung ya, kita di punggung. Ini dua ketukan. Itu tergantung ya. Kalau misalnya pasiennya sakit, kita bisa pakai 1,5 sedot, 1,5 gitu bisa. Kita cabut. Cara cabutnya ini ada kunci ya, pin ini bisa kalian bisa didekati ya. Pin ini bisa kalian cabut seperti ini. Nah, ini langsung kunci, tinggal tarik aja. Yang gini tariknya di sini, tarik itu, tinggal diangkat. Cara penggunaannya seperti itu. Nah, itu yang ketukan 2. Kita coba yang ketukan 1,5, kita fokus kepada tuas ini. Ketika di ini sedot, ini tempelin dulu. Ini diketukan 1,5, 1,5. Nah, setengah ini. Nempel nggak? Tetap nempel. Oh, ini tetap nempel. Kalau misalnya pasiennya kesakitan menggunakan ketukan 2, sedotan 2, kita bisa gunakan 1,5 gitu. Caranya seperti itu teman-teman. Ini angka 10, ini full 1,5. Nah, gitu teman-teman. Cara cabutnya sama kayak tadi, tinggal angkat tuas ini. Nah, seperti itu. Nah, kalian bisa coba di rumah.
Nah ini fungsinya ada apa saja sih Kang? Bisa nih. Kita balik lagi ke foto. Foto di sini, ini ukurannya ini ya teman-teman. Ukuran ini kalian bisa gunakan di area seperti ini. Area ini. Nah ini bisa gunakan. Kalian juga bisa pakai di sini untuk bekam ukuran yang ini, ukuran sedang. Sini. Nah, yang ukuran ini bisa kalian pakai di area ini. Di area ini ya, pundak kiri kanan. Itu sebetulnya area usus ya, usus atas. Area usus ini di sini. Ini ke area ke kepala. Titik hormon juga di sini, ada titik hormon di sini. Kita bisa gunakan ini. Nah, ukurannya ini teman-teman. Ini. Nah, kalau yang besar ini bisa untuk di area pinggang. Tuh, untuk di area pinggang. Ini lumayan gede. Cuman ini biasa saya gunakan untuk pasien yang berukuran badannya lumayan besar, di atas 80 kilo, 90 kilo atau 100 kilo. Saya sering pakai ini. Ini di area pinggang di sini. Di area pinggang saya di sini. Tempel aja gini tuh. Tikok. Nah, kita lihat lagi review yang ke ini juga sama. Nah, ini yang kecil ini saya sering pakai di area ini. Mungkin teman-teman di area belakang yang sering pundak sakit, teman-teman bisa kalikan di sini. Nah, ini 2 aja, 1 yang kanan, yang kiri 1. Nah, ini juga sama, bisa yang ukuran besar ya, badannya besar, yang ukuran 80 kilo, 90 ke 100 kilo ini bisa pakai ini, sama di sini. Kalau yang badannya di bawah 70 kilo, kalian bisa menggunakan ini. Ini. Nah, yang ini juga sama. Badannya di atas 100 kilo, misalkan senang saya pengen dibekam nih, jangan di kepala, badannya gemuk banget nih, bisa gunakan sini juga. Sama. Menyesuaikan saja. Untuk ini yang ada yang ini ya, yang agak lonjong ini kalian bisa gunakan di aduh agak susah. Nah, kalian bisa gunakan di area ini. Ini dari sini nih, dari sini maaf. Dari sini kalian bisa gunakan. Di area kurang lebih di pundak kalian. Nah, seperti ini. Tempel lagi seperti ini. Ini seperti pundak. Nah, metodenya gimana Kang? Berapa lama kalau dibekam? Saya biasanya maksimal 10 menit. 10 menit. Kalau lebih dari itu kita harus hati-hati juga. Kalau bekam basah itu, kalau bekam kering saya biasanya 15 menit gitu. Saya sering pakai satu kop itu 15 menit. 1 kop 15 menit gitu. Nah, kenapa? Kalau lebih dari itu takutnya nanti ada rusaknya sama kulit. Hati-hati gitu kan. Hati-hati supaya kulit tetap aman, supaya kulitnya tidak luka seperti luka bakar ya, seperti kayak air gitu. Nah, itu sebetulnya karena kelamaan, durasinya karena kelamaan. Kalau bekam basah keluar darah cukup 10 menit 1 kop. 10 menit. Kalau yang bekam kering itu bisa 15 menit. Nah, sekarang kita akan mereview bagaimana cara menggunakan teknik bekam basah. Bekam basah teman-teman. Nah, kita akan langsung praktek. Dicabut dulu ya. Ini bekam basah, bedanya bekam basah dan bekam kering. Nah, kalian kalau ini kita teknik bekam basah dulu ya. Bekam basah. Ini anggap aja punggung ya, karena saya nggak ada model gitu kan. Saya nggak ada model. Dibekam dulu dua ketukan. Kalau saya sering pakai 2 ketukan. Tunggu selama 2-3 menit. Ini metode cara bius.
Kenapa Kang harus dibius dulu? Nah, supaya jarum yang terletak di sini tidak terasa ketika di. Nah, gitu ini caranya ini seperti ini. Nah, kita tutup lagi ya. Setelah 2 menit 3 menit ini akan mengembang si kulitnya itu, akan jadi pori-porinya buka, bahkan ada penumpukan udara di situ. Nah, ketika udah 2 menit atau 3 menit ini kan kulitnya kebas, langsung baal ya, kita kebas. Nah, pori-pori kita buka dulu, kita buka. Setelah itu kita bisa ini langsung langsung ditojos ya sama jarum. Nah, contoh berapa titik Kang? Kalau muat ini, kalau bisa sekeliling ini supaya darahnya maksimal. Contoh misalkan 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Ini sampai muter sampai rata gitu. Kayak bentuk jam aja. Nah, jam gitu dari angka 1 sampai angka 12 titik ini. Terus sama ini gitu kan. Setelah muncul darah-darah, nanti teman-teman bisa kop lagi. Setelah muncul darah-darahnya, kalian bisa kop lagi 2 ketukan lagi, 2 sedot. Ini tunggu sampai maksimal kurang lebih 10 menit. Nah, dari dengan metode yang tadi bius ya, dibaalin dulu supaya ada penumpukan udara, dan setelah ini keluar darah itu 10 menit, berarti totalnya 12 menit teman-teman sampai darahnya keluar gitu. Nah, setelah keluar baru teman-teman dibuka dengan tisu, darahnya bersihkan tisu. Oh, kalau udah maksimal itu biasanya darahnya kental teman-teman, kayak agar gitu. Nah, teman-teman bisa gerak-gerak supaya si darahnya keluar dengan maksimal. Setelah itu baru siapin tisu ya teman-teman, tisu tempel di sini, dibuka. Nah, buka baru angkatlah darahnya, buang gitu. Tapi ya buangnya dikresek aja, jangan langsung buang. Nah, teman-teman, itu metode bekam darah. Sekarang kita coba bekam kering. Nah, ini ada paku ya. Paku ini ada satu paket teman-teman sama ini nih, sama alat bekam. Nah, paku ini digunakan untuk metode bekam kering. Caranya gini, ini buka. Ini paku ini plastik ya teman-teman. Plastik cuma ada aluminium, kurang lebih ada 10 biji yang disediakan sama orang. Caranya masukin ini ke ujung ini, ke lingkaran ini, masukin. Nah, setelah ini kan udah ini masuk, hampir sama dengan metode bekam basah, bekam darah. Ini juga sama. Nah, ini tinggal masukin. Sekali lagi anggap ini punggung ya teman-teman, punggung karena saya nggak ada modelnya. Nih, tarik sekali, 2 kali. Nah, ini fungsinya untuk metode bekam kering, jadi nggak ngeluarin darah. Bekam kering di sini bisa digunakan buat orang-orang yang takut jadi sakanya sama jarum, masuk angin tapi takut sama jarum. Kalian bisa menggunakan metode bekam kering. Nah, ini posisinya kalau lebih dekat dari lingkaran ini, si jarum si paku ini jadi ada di tengah-tengah ngepres ya, ngepres. Fungsinya supaya lebih maksimal ketika pengeluaran angin pada punggung, giliran angin pada punggung. Seperti ini. Ini enggak sakit ya teman-teman. Ini enggak sakit, kurang lebih saya gini.
Ini jadi nembus ke sini teman-teman, nggak nembus jadi neken ya, neken supaya maksimal keluarnya. Nah nanti setelah dicabut enak ringan, jadi nggak ada bekas itu gitu. Ini metode bekam kering. Ini kurang lebih 15 menit. Teman-teman bisa melakukan teknik bekam kering ini kurang lebih 15 menit. Nah lebih dari itu saya tidak menyarankan teman-teman, karena bersifat risiko ya, takutnya rusak daripada kulit. Kita cabut lagi, cabutnya sama ya teman-teman, tinggal angkat aja tuas di sini. Nah ini hasilnya kayak gini, ada tekanan di tengah daripada bekam supaya lebih kepres. Nah ini teman-teman, cabutnya sama metodenya, tinggal cabut aja teman-teman. Setelah dipakai, setelah digunain, jangan lupa bersihin sama alkohol. Nah, caranya gimana? Saya akan praktekkan. Nah, buat teman-teman yang lagi menyaksikan, terus jangan skip karena masih banyak ya yang harus saya infokan. Nah, di skip dulu. Nah teman-teman, tadi udah ya metode bekam basah, bekam darah, sama metode bekam kering. Nah cuman saran dari saya sebelum dibekam, kalian jangan lupa tensi dulu pasiennya, tensi dulu. Kalau misalnya darahnya rendah, misalkan di 100 tensinya 100/70 atau 90/70, saya tidak menyarankan untuk dibekam bekam darah, karena emang kondisinya itu tensinya turun, ya darahnya turun. Nah kalau misalnya tensinya tinggi 150, 160 per gitu kan, per 100, 160, 140 per 100, itu boleh saya lanjutkan karena emang kondisinya tensinya lagi tinggi. Nah ada yang nggak boleh dibekam tuh pasien yang punya penyakit gula basah gitu kan. Saya tidak menyarankan. Kenapa kan tidak disarankan? Karena pada dasarnya ketika di jarum itu ada luka. Nah menghindari lukanya itu lama kering teman-teman, lama kering. Jadi saran saya tidak menganjurkan. Yang kedua, yang punya tekanan darah rendah, saya tidak menganjurkan untuk dibekam basah. Kalau mau bekam kering silakan aja. Ya teman-teman, paling itu aja yang bisa saya sharing sama teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada tutur kata salah ya, terutamanya dari anatomi. Kalian nanti bisa pelajari lagi supaya lebih paham bagaimana cara penggunaan pada titik-titik akupuntur, titik-titik anatomi pada organ tubuh, supaya lebih yakin lagi teman-teman. Nah buat teman-teman jangan lupa bantu like, comment, share juga videonya. Barangkali ada saudara teman-teman atau tetangga yang ingin belajar cara penggunaan alat bekam Samora ya, utamanya Samora, nanti bisa langsung di share aja. Dan jangan lupa bantu subscribe teman-teman. Teman-teman ikuti terus channel kami, masih banyak informasi kesehatan yang akan kami share. Saya akhiri, saya Ricky Kurnia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.